Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami di sini, di mana kami masih bisa bangun pagi oleh karena anugerah-Mu, dan di sini kami hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat menjadi refleksi kami di dalam kehidupan kami dan juga mengawali aktivitas kami di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan nama-Mu, dalam nama Allah Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hingga saat ini kita dapat melihat maraknya berita dan informasi, baik melalui TV, melalui HP pintar kita, dan platform media lainnya, yang kemudian membuat kita terkadang merasa overthinking, ataupun merasa panik, dan juga timbul rasa kesal, serta kekhawatiran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sama halnya juga di jemaat Filipi, di mana mereka adalah jemaat baru, yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Tapi di sini mereka masih belajar bagaimana cara menjadi orang Kristen. Oleh karena itu, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi agar mereka dapat belajar untuk memikirkan beberapa atau banyak hal yang benar, banyak hal yang baik di dalam keseharian mereka. Kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam satu pasal ini ada 8 kategori yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap, kebajikan, dipuji. Yang itu adalah kategori-kategori serta juga menjadi tolak ukur bagaimana jemaat Filipi hendaknya menjalani hidup mereka menurut 8 kriteria tadi. Sehingga di sini Paulus ingin mengatakan bahwa seluruh kehidupan kita bergantung juga di dalam pikiran kita. Apa yang kita temui di depan, apa yang kita hadapi depan, dan itulah yang akan terjadi bagaimana kita meresponinya. Apakah kita takut? Apakah kita berani? Tapi di sini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa mari agar orang percaya hendaknya fokus untuk memikirkan keseluruhannya dengan baik, mengendalikan pikirannya, yang kemudian itu akan berdampak pada bagaimana orang percaya akan menghadapi setiap pergumulan mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sama halnya dengan kita semua di hari ini yang menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai berita yang kurang enak, baik itu melalui sosial media ataupun dari perkataan orang lain, menghadapi berbagai cercaan, caci makian, dan juga gosip dari orang lain. Saya ajak kita semua
untuk merefleksikan tulisan ini, firman Tuhan ini. Bagaimana kita hendaknya mengendalikan pikiran kita, meresponinya dengan benar, dengan suci, dan percaya belas kasih Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, dan juga memberikan kita hikmat, agar kita dapat mengendalikan pikiran kita untuk selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau menyertai kami, melindungi kami Tuhan, di mana kami diajarkan oleh firman-Mu, agar kami memikirkan hal-hal yang baik, yang suci, yang sedap, agar kami dapat mengendalikan pikiran kami dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan, kami sejujurnya juga mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan firman-Mu ini mengawali aktivitas kami, agar kami selalu menyegarkan pikiran kami dan menghadapi setiap permasalahan, konflik yang mungkin muncul di depan kami dengan kasih oleh karena firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan melindungi kami. Biarlah Tuhan kekuatan-Mu berada di dalam kami, di dalam setiap aktivitas kami sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang telah percaya kepadamu, dan Tuhan sertai kami di aktivitas kami pada pagi hari ini. Ini Tuhan doa kami, ampuni Tuhan dosa-dosa kami, dan Tuhan berkati Tuhan pagi ini agar kami mengawali pagi ini dengan rasa sukacita dari-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.